Oke. Halo semuanya. Kita berjumpa kembali di di channel video saya ya di mata kuliah. Kali ini kita membahas tentang mata kuliah Sains Interior. Materi yang kita bahas kali ini adalah penghawaan alami. Penghawaan alami tentunya penghawaan alami di dalam interior. Kalau kita di mata kuliah Sains Interior ya kita pasti akan eh, berhubungan dengan penghawaan, pencahayaan, kemudian akustik, tapi tidak meninggalkan juga beberapa sistem utilitas seperti plumbing, keamanan, pencegahan dan keamanan kebakaran, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang penghawaan alami. Kalau kita kalau kita balik lagi ya, teman-teman, penghawaan alami itu apa aja gitu. Sebenarnya penghawaan itu udah pasti kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya bicara mungkin kipas angin atau AC, tapi penghawaan alami itu untuk memudahkan sirkulasi udara di dalam ruangan. Nah, penghawaan alami adalah proses pertukaran udara di dalam bangunan melalui bantuan elemen-elemen bangunan yang terbuka. Nah, kalau kita lihat di contoh gambar ini, di sini ada bangunan, kemudian di sekeliling bangunan ada pohon dan ada yang tidak ada pohon. Nah, kalau kita cek lagi sebenarnya penghawaan alami ini tadi dia berasal dari angin tentunya. Kemudian angin yang datang ya, angin yang datang ini tadi, nah angin yang datang ke sini dia melewati eh, pohon. Nah, dari tekanan angin yang melewati pohon ini menjadi tekanan yang positif. Dia eh, memberikan hawa yang dingin. Kenapa? Karena angin di luar sana itu pasti ada bawaan radiasi panas juga, radiasi panas dari matahari juga gitu. Nah, kemudian angin yang masuk melewati pohon, angin yang masuk ke dalam bangunan melewati pohon, kemudian dia masuk ke dalam bangunan melewati ventilasi maupun melewati jendela. Nah, yang melewati ventilasi ini angin akan berputar di dalam bangunan. Ventilasi yang di atap ya, di atap bangunan dia akan tersimpan. Angin itu akan tersimpan di antara atap dan ceiling bangunan. Kemudian yang di dalam yang melewati jendela dia akan melewati ruang dalam bangunan, kemudian keluar menjadi tekanan panas. Jadi yang angin sejuk tadi tersimpan di dalam bangunan, kemudian ngelewatin jendela yang satunya, dan dia tekanannya berubah jadi tekanan negatif. Nah, kemudian di area sini dia menjadi angin yang panas gitu. Itu secara fisika pengertiannya seperti itu. Jadi penghawaan alami di dalam rumah itu bukan cuma rumah ya, bangunan itu sangat dibutuhkan karena dia menjadi proses pertukaran udara di dalam bangunan dengan melalui bantuan elemen-elemen yang bangunan yang terbuka itu tadi. Nah, penghawaan alami dengan hubungan penghawaan alami dengan aktivitas penghuni rumah itu seperti apa? Nah, kita kan aktivitas manusia aja di dalam rumah. Ada apa aja? Pasti banyak ya. Beberapa di antaranya yang berhubungan dengan kegiatan aktivitas dan berhubungan dengan penghawaan alami itu ada memasak, mandi, mencuci. Aktivitas-aktivitas ini tadi kemudian karena dia berhubungan dengan air, dia pasti akan menghasilkan uap air. Nah, uap air ini kemudian di uap air ini tadi kemudian dia menguap menjadi penghawaan alami atau bisa jadi dia jadi mengendap, maka penghawaan alaminya kurang bagus. Ketika penghawaan alaminya bagus, air ini tadi pasti mengalami penguapan. Tapi ketika penghawaan alaminya tadi kurang bagus, maka air tadi mengendap. Akhirnya apa? Efeknya apa? Maka efeknya pada bangunan dengan penghawaan alami yang bagus, dia pasti akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya. Sementara penghawaan alami yang kurang bagus, dia pasti memberikan kurang nyaman pada penghuninya. Gitu.
Lalu faktor apa saja yang mempengaruhi penghawaan alami? Faktor-faktor yang mempengaruhi penghawaan alami ada pastinya orientasi bangunannya dulu, ya, ada orientasi bangunan dan juga jumlah dan letak bukaannya. Kalau bicara orientasi bangunan, eh, sebaiknya meminimalisir bukaan hadap timur dan barat. Kenapa? Karena kalau ada bangunan yang menghadap ke timur dan barat itu pasti mendapatkan pencahayaan matahari secara langsung dan dia suhunya pasti akan lebih panas di antara yang menghadap akan lebih panas dari bangunan yang menghadap ke utara atau selatan gitu. Jadi bayangkan kalau rumah yang menghadap ke timur di pagi hari matahari terbit di arah timur, maka pencahayaan matahari itu tadi langsung masuk ke dalam bangunan dan dia membawa radiasi panas itu. Apalagi yang menghadap ke barat. Nah, matahari yang mau tenggelam itu ya, terutama yang di arah barat biasanya itu akan tingkat suhunya itu pasti akan lebih panas daripada yang pagi. Nah, yang di barat ini tadi biasanya tuh hawa panasnya itu eh, panasnya matahari itu tadi ya penghawaan alami tadi panas mulai antara jam 1 hingga jam 4. Nah, sekitar jam-jam segitu. Kecuali mungkin treatmentnya gimana? Bisa jadi nanti di depannya ada tanamannya. Itu tanaman itu tadi untuk memfilter panas hawa panas dari lingkungan yang dibawa oleh matahari itu. Kemudian caranya gimana? Faktor yang mempengaruhi penghawaan alami tadi selain orientasi bangunan adalah jumlah dan letak bukaan bangunan. Jadi bisa jadi paling tidak ada 15% dari total luas bangunan. Paling tidak ya, ada 15% dari total luas bangunan. Kemudian memperhatikan juga jenis bukaannya, apakah dia cross ventilation atau stack ventilation. Nah, ini nanti kita bahas di slide selanjutnya. Gitu. Jadi kalau misalkan bangunannya tadi eh, apa namanya besar gitu, sebaiknya bukanya juga makin besar ya. Coba teman-teman cek lagi deh di rumah masing-masing. Apakah apakah penghawaannya sudah sesuai dengan standar umum ini? Apakah sudah termasuk 15% dari total luas bangunannya atau masih belum atau bahkan di bawahnya? Lalu teman-teman juga bisa mengidentifikasi di mana titik-titik di rumah tinggal teman-teman ya, yang mana yang tidak mendapatkan penghawaan alami yang baik gitu. Nah, selain itu, teman-teman juga sebaiknya memperhatikan iklim mikro di lingkungan sekitarnya ya. Kalau tadi bicara panas ya, karena ada orientasi bangunan menghadap timur atau barat, tapi ternyata ada lagi iklim mikro di lingkungannya. Jadi, apa sih iklim mikro itu tadi? Dia adalah area yang kecil di mana kondisi iklimnya berbeda dengan area sekelilingnya. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya perhatikan site-nya si bangunan itu tadi di sekelilingnya ada apa saja. Iklim ini tadi bisa jadi berbeda dengan eh, iklim yang tempat bangunan itu tadi berdiri bisa jadi berbeda dengan yang jaraknya mungkin 3 kilo, 4 kilo atau sekelilingnya gitu ya. Beberapa faktor yang mempengaruhi yang menciptakan iklim mikro di sekitarnya adalah yang pertama adalah surface reflection atau refleksi permukaan. Ini maksudnya bagaimana seberapa banyak pencahayaan matahari dan panas yang eh, datang yang datang ke permukaan dan juga terefleksi. Lalu yang mana saja lokasi pencahayaan dan juga bayangannya masuk di area sekitar itu. Kemudian surface water atau permukaan air. Jadi dari kandungan air yang ada di dalamnya memberikan permukaan memberikan pengaruh pada evaporasi di sekitarnya. Apakah dia mempengaruhi evaporasinya juga atau memberikan
memberikan pengaruh pada langit, keadaan langit, kelembapannya juga dan sebagainya. Itu bagaimana untuk apa namanya di permukaan air di sekitarnya. Kemudian komposisi tanah, soil composition atau komposisi tanah. Yang pasti yang di sini seperti apa aja maksudnya yaitu mulai dari warnanya, komposisi dan kelembapan, kandungan warna, komposisi dan kelembapan pada tanah yang ada di permukaan bumi itu. Jadi misal kalau bicara surface water tadi sama komposisi tanah tadi, eh, ada yang tempat tinggalnya di pesisir pantai itu pasti akan berbeda iklimnya dengan yang jaraknya mungkin sekitar 10 km, yang di pesisir pantai tadi ya mungkin jaraknya dekat dengan pantai sekitar 3, 4, 5 km, kemudian dibandingkan dengan iklim mikro bangunan atau rumah tinggal yang jaraknya sekitar 15 sama 20 kilo. Itu iklim mikro itu tadi yang mempengaruhi keadaan sekitar ya, meskipun secara keseluruhan satu kota itu tadi mungkin bisa jadi sama gitu. Ini juga yang mempengaruhi perbedaan, adanya perbedaan curah hujan dalam satu kota. Kan biasanya kan ada hujan yang di area sini, di area A ternyata hujan, di area B tidak hujan gitu, ada yang seperti itu. Kemudian faktor yang lainnya adalah formasi geologi. Ini yang dimaksud itu adalah ketinggian, eh, tingkat ketinggiannya, kemudian tingkat ketinggian tanah ya, maksudnya ekologinya ya. Kemudian ada juga gunung, kondisi gunung, pegunungan yang bisa menciptakan hujan atau bahkan bayangan hujan atau bahkan bayangan si salju, kemudian atau mungkin ada palung atau tanjung atau laut gitu yang juga menciptakan si perbukitan yang mempengaruhi uh, tingkat udaranya itu. Kemudian ada juga vegetasi ya, mulai dari warna, tipe tipe tanamannya, kemudian kandungan dari airnya, dan juga kandungan air dari vegetasi lokal tersebut gitu. Misalkan tanah yang terekspos dia memberikan suhu yang lebih beragam daripada tanah yang ada kandungan tanah yang ada vegetasinya gitu. Itu pasti dia lebih baik, lebih lebih sejuk gitu ya. Kemudian ada prevailing winds atau kondisi anginnya. Ada angin yang meningkat, ada yang menurun, arah angin yang naik atau arah angin yang menurun. Kemudian lokasinya juga eh, lokasinya, kemudian arah anginnya itu. Kemudian nih kalau kita eh, lihat lagi ya penghawaan alami, beberapa jenis penghawaan alami diantaranya ada penghawaan alami untuk wind tower dan wind catcher. Ini yang disebut well ventilation. Nah, kalau kita flashback sebelumnya sejarahnya kenapa bisa jadi eh, wind catcher atau wind tower ini tadi. Jadi di area tanah yang bergurun gitu, karena vegetasi itu jarang, ditambah lagi karena dia gurun ya suhunya sangat panas, maka mereka butuh untuk menyaring angin masuk ke dalam ruangan dan mengeluarkan si panas suhu dalam ruangan gitu, suhu panas dalam ruangan itu. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat kalau di mana namanya di sini ini adalah wind tower atau well ventilation. Nah, ini adalah well ventilation. Dibuat kisi-kisi seperti ini untuk menangkap angin yang masuk ke dalam ruangan ya. Jadi dia masuk ke dalam ruangan. Ini dia masuk ke dalam ruangan seperti ini gambarnya. Kemudian dia akan berdiam di dalam ruangan ini. Kemudian udara yang panas di dalam ruangan dia terdorong keluar dan masuk ke sisi yang lainnya. Gitu. Diagramnya seperti ini ya, teman-teman. Cool fresh air ya, jadi udara yang dingin masuk, kemudian masuk di dalam ruangan. Nah, yang panas dia akan keluar. Nah, prinsipnya sama seperti yang di slide pertama tadi gitu. Atau bisa jadi menggunakan wind tower yang seperti ini, dia masuk melalui ventilasi, lalu keluarnya bisa jadi melalui jendela atau ventilasi di seberangnya. Nah, wind catcher yang model terbaru
Nah, yang seperti ini ya ini udah mulai banyak digunakan di bangunan-bangunan urban ya yang sekarang sudah mulai banyak ditempati. Nah, ini mungkin kelihatannya ini benda apa gitu ya. Ini adalah wind catcher, dia penangkap angin. Dia menangkap angin masuk ke dalam ruangan. Jadi ruangan yang atasnya ada wind catcher kayak gini ini di dalamnya pasti sejuk gitu. Berikutnya adalah jenis ventilasi alami. Nah, berdasarkan bukaannya, ventilasi alami ini ada dua jenis, yaitu ada ventilasi alami permanen, ada juga ventilasi alami yang temporer. Ya, seperti gimana? Nah, ventilasi alami yang temporer itu biasanya menggunakan bisa jadi jendela. Nah, jendela artinya apa? Temporer kan bisa dibuka tutup gitu. Kalau ventilasi alami yang permanen itu ya yang konvensional yang ventilasi ada di atasnya pintu, jendela dan seterusnya gitu. Kalau di ventilasi alami yang temporer biasanya jendela-jendela ini bisa dibuka. Nah, biasanya ada kayak gini jenis biasa, kemudian ada jendela boven hidup atau bahkan jendela jalusi atau krepyak. Pernah tahu krepyak ya teman-teman? Jendela-jendela yang seperti ini tapi dia kaca, itu krepyak. Atau boven hidup dibuka seperti ini. Kalau dibuka ini anginnya dia bisa masuk ke dalam ruangan ini. Atau ventilasi alami permanen. Nah, yang ini saya bilang tadi ada boven mati. Kalau yang tadi boven hidup seperti ini ya, mirip. Tapi yang ini boven mati. Biasanya dijadikan ventilasi ini banyak banget ya di rumah-rumah tinggal. Ini di sini ada celah. Nah, celah ini tadi untuk jalur masuknya si angin. Ya, di sini kemudian dia keluar di belakangnya gitu. Ya, di belakangnya sini. Kemudian ada juga roster atau loster. Ini lagi ngetren lagi ya teman-teman ya. Dulu sempat ngetren di tahun 80 90-an. Nah, sekarang dia lagi ngetren lagi roster atau loster. Dia ventilasi sifatnya permanen, tidak bisa dirubah-rubah. Kalau dirubah, dia pasti ada biaya yang cukup besar gitu. Dia menyaring udara masuk selain jadi ventilasi, roster sekarang ini juga jadi secondary fasad gitu. Jadi itu nggak cuma berfungsi sebagai ventilasi, tapi juga jadi apa ya estetika di fasad bangunan rumah. Fasad bangunan sih, nggak rumah aja, bangunan apapun gitu. Lalu beberapa strategi penghawaan alaminya ada ventilasi silang atau cross ventilation, ada ventilasi pasif atau stack ventilation, ada tinggi plafon harus mempertimbangkan juga tinggi plafon yang ideal, kemudian ada pertimbangan material atap yang tepat, kemudian ada juga vegetasi gitu ya. Jadi bukan cuma ventilasi, ada ketinggian plafonnya, ada atap yang digunakan, kemudian ada vegetasinya. Itu. Ini beberapa tipe contoh natural ventilation. Nah, cross ventilation ini kalau dalam bangunan, dia maksudnya adalah ada persilangan jendela satu sisi bangunan di bangunan yang lainnya gitu. Dia pada tipe cross ventilation, dia sangat mudah digunakan daripada stack ventilation karena dipasangnya berseberangan aja ya karena frost. Sementara dia juga less efektif on hot still days, tapi tidak terlalu efektif pada cuaca panas gitu. Minimnya kurangnya di situ sih. Kemudian perlu dari sini. Jadi, misal pada gambar ini, tekanan udara yang tinggi tadi ya masuk ke dalam rumah, kemudian kurangi ya, kalau bisa dikurangi apa namanya, kurangi penghalang antara inlet dan outlet, kemudian dia keluar dengan tekanan yang rendah. Sebaiknya di area jendela ini tadi ada tanaman itu untuk mengurangi radiasi panas itu. Nah, kalau yang stack ventilation yang di bawahnya ini dia bekerja sangat baik pada ruangan dengan ceiling yang tinggi. Itu. Sangat baik pada ruangan dengan ceiling yang tinggi. Pada beberapa kasus dia membutuhkan bantuan mechanical cooling system. Jadi butuh sistem pendingin mekanis. Pada beberapa kasus seperti itu. Nah, kalau digambarkan di diagram ini ya ada
Dia udara yang dingin tadi, yang fresh air tadi masuk melalui jendela, masuk melalui jendela ini, kemudian dia keluar lagi ke ruangan yang lainnya melalui ventilasi pada ini adalah bagian bawah sini adalah zona tekanan tinggi. Artinya dia lebih sejuk. Kemudian setelah itu dia akan melewati eh, dia akan melewati ke atas ke bagian atas dan di atasnya ini adalah zona tekanan tinggi dan dia keluar melalui jendela. Nah, exhaust opening ini tadi ya, exhaust ini tadi buka di bagian paling atas dari bangunan itu. Ini adalah stack ventilation. Ciri-cirinya yang di sini ada ventilasi di atasnya bangunan itu. Diagramnya Diagramnya seperti ini ya, kalau dari atas potongannya ada sirkulasi, sebaiknya ada sirkulasi silang secara horizontal. Jadi supaya apa? Supaya anginnya menyebar ke ruangan yang lain, ke area yang lain. Atau secara vertikal juga seperti ini, anginnya menyebar itu ya. Jadi, nah seperti ini kira-kira gambarnya. Jadi semua ruangan eh, mendapatkan udara yang dingin secara merata gitu. Nah, kalau stack ventilation, well ventilation, wind tower, and wind catcher pada sebuah bangunan, kalau misalkan di musim panas, nah ini tadi kelebihannya adalah dia mengambil udara panas masuk, berputar ke dalam seluruh bangunan, kemudian keluar di sisi yang lainnya. Sementara kalau di musim dingin ini kalau di luar bangunan-bangunan kita jarang ya menggunakan sistem ini ya di iklim tropis, tapi di iklim subtropis banyak dipakai. Kemudian untuk ketika pada musim dingin eh, si ventilasi ini tidak bekerja, yang bekerja adalah pemanas ruangan di dalamnya. Dia akan mengeluarkan panas melalui stack ventilation di sini, gitu. Ini adalah diagram ventilasi silang, penjelasannya yang tadi ketika di bangunan bertingkat. Keberhasilan ventilasi silang juga dipengaruhi oleh desain bangunan. Desain bangunan ya, tata letak, bukaan, serta penghalang antara inlet dan outlet. Bukaan pada arah yang berhadapan dan berseberangan. Jadi ada bukaan pada arah yang berseberangan atau juga yang berhadapan. Nah, ini bukaannya. Ini yang mempengaruhi si angin masuk, kemudian dia keluar di atasnya, gitu. Ini juga contoh untuk ventilasi silang. Nah, ini ya mirip sama yang tadi saya jelaskan. Dengan tekanan tinggi, tekanan udara tinggi yang masuk dan high inlets and outlet provide structural cooling but no air movement at occupation. Oke, ketika inlet dan outlet ada di atas, dia tidak ada perubahan di area bawah sini. Dia tekanannya pasti panas. Karena apa? Karena bukaan itu dia masuk eh, ke dalam bangunan yang di bagian atas dan langsung keluar di bagian atasnya, gitu. Maka dari itu, ketika ada bukaan yang di bawah, artinya jendela, kemudian ada ventilasi di atasnya, artinya dia bisa melewati ke seluruh ruangan, kemudian dia keluar ke ke ventilasi yang di atasnya. Begitu pula ventilasi dari atasnya gitu. Seperti ini ya. Maka dari itu dari sini sebenarnya hukum fisika berlaku ya, teman-teman. Kenapa? Karena ketika bangunan itu tidak ada jendela bukaan, hanya ada satu jendela bukaan, maka angin yang masuk tidak akan banyak. Angin akan menuju ke bangunan, masuk ke bangunan yang dia punya bukaan di seberangnya supaya apa? Supaya angin itu tadi bisa masuk melewati ke seluruh ruangannya itu. Nah, ini maksudnya. Ini penjelasannya yang barusan saya bilang tadi ya. Jadi angin dia akan masuk melalui jendela ke seluruh jendela di sini, kemudian akan menyebar ke seluruh area ruangan. Nah, di sini ada perputaran ya, dia akan masuk menyebar ke seluruh putaran dan dia akan keluar. Jadi kalau pada ruangan itu tadi tidak ada bukaan lagi yang berseberangan, angin itu tidak akan masuk ke seluruh ruangan.
gitu. Jadi hanya berputar saja kecil kemudian keluar. Misal kayak ini dia akan masuk meskipun ruangannya kecil tapi di sini ada bukaan, dia akan melewati seluruh ruangannya. Nah, kebetulan di sini area yang paling kencang adalah area yang sebelah sini ya, teman-teman. Teman-teman lihat di sini karena apa? Karena anginnya masuk besar, angin tekanan tinggi masuk di sini kemudian karena di sini ada kisi-kisi maka anginnya keluar di sebelah sini gitu. Ini juga dia akan berputar di sini dan keluar ke area yang sini. Oke. Nah, penempatannya ini adalah do dan don'ts untuk penempatan titik jendela. Yang pertama, posisi dinding sejajar dengan arah datangnya angin dan mendukung proses ventilasi silang. Posisi dinding sejajar. Jadi, kalau di sini ada bukaan, di sini juga ada bukaan. Kalau di sini ada jendela, ini ada jendela. Nah, ini supaya apa? Supaya ada angin yang masuk. Nah, jangan seperti ini. Nah, misal kayak gini, ternyata bukannya di sini, tapi di sini ada penghalang. Maka di area sini sudah pasti tidak akan mendapatkan angin. Itu. Rancang tata letak kamar dengan bukaan jendela dan pintu yang saling berhadapan. Nah, kalau merancang kamar, nah ini ada pintu, ini ada jendela, dibuat berhadapan supaya apa? Supaya angin bisa masuk. Nah, dibuat seperti ini supaya angin bisa masuk. Ini ada ini jendela, pintu, pintu, jendela ini supaya angin bisa masuk dan ke ruangan yang lainnya. Jangan seperti ini. Dia ada jendela tapi di seberangnya tidak ada pintu. Nah, maka anginnya pasti tidak akan masuk banyak, tapi sangat sedikit. Apalagi di area sini, dia sudah pasti tidak mendapatkan em, penghawaan alami. Kemudian pasang kisi-kisi jendela agar bukaannya sesuai arah angin yang masuk ke dalam ruangan. Nah, misal kalau arah anginnya masuk di sini, dibuat kisi-kisi ini supaya anginnya masuk, nah, nabrak ke sini. Nah, seperti itu. Ini juga, nah, atau tapi kalau dibuat terbalik seperti ini, dia angin pasti keluar. Jadinya di sini tidak ada penghawaan, gitu. Oke, berikutnya ini adalah cross ventilation. Kalau tampaknya kita do and don'ts-nya juga kalau kita lihat secara perspektif atau maksud perspektifnya ya kira-kira seperti ini. Pencahayaannya seperti ini dalam satu ruangan kalau ada jendela ya satu bangunan gini ada jendela satu seperti ini dia oke good. Tapi kalau dia berseberangan seperti ini kan ada pintu tapi ditutup. Dia berputarnya hanya di area sini saja, di bagian sini tidak ada, ya. Tapi kalau yang dibuat sejajar seperti ini oke, lebih baik. Artinya apa? Bukaan-bukaan ini tadi aktif, anginnya berjalan. Itu oke, baik. Bagaimana kalau berseberangan? Nah, kalau berseberangan ini justru lebih baik, anginnya masuk ke sini, ya. Akan lebih baik lagi kalau berseberangan tapi juga miring. Nah, yang satu agak ke sini, yang satu ada di sini. Itu. Dia akan mengalami penghawaan yang baik. Seperti itu. Ya jangan seperti ini. Supaya apa? Nih kan sejajar kayak gini. Karena apa? Anginnya hanya berputar di area sini. Tapi yang sini tidak ada, yang sini tidak ada. Apalagi yang ini. Areanya hanya di sini, yang sini tidak ada. Ini juga ya, apalagi ini terhalang di sini. Di sini kosong, tidak ada angin. Itu. Ini jadi anginnya hanya lewat aja kalau yang ini nggak ada. Yang boleh, nah kalau mau dibuat seperti ini beri jarak ya supaya anginnya bisa berputar ke sini atau di sebelah sini. Nah, jadi menyebarnya merata. Apalagi kalau bukaannya lebih banyak. Nah, kalau ini kan ada penghalang di sini. Penghalangnya mungkin dibuat apa namanya agak ke sini supaya apa? Supaya angin bisa menyebar ke area yang sini. Kalau di sini udah cuma di sini aja anginnya. Gitu. Ini beberapa diagramnya ya. Yang best, good, poor, poor gitu. Yang terbaik, baik, dan juga yang sangat menyedihkan. Ini aperture on same wall. Ya, aperture dibuat di dinding yang sama. Ini yang baik gimana? Yang baik seperti ini atau ini lebih baik. Yang ini sangat menyedihkan karena apa? Tabrakan kayak gini. Yang ini apalagi dia hanya lewat. Karena di sini pasti tekanannya sangat rendah. Nah, ini juga sangat rendah. Dia hanya lewat, dia nggak masuk ke sini. Eh, atau yang ini aperture on adjacent wall atau berseberangan apa namanya berlawanan gitu ya berseberangan
dibuat seperti ini baik. Nih, ada tekanan ini, jadi ada penghalang ini tadi yang mendorong si angin supaya masuk ke dalam ruangan. Yang ini baik, yang ini boleh, bagus juga. Ini yang terbaik, yang ini bagus. Hmm, sayangnya kalau yang sini tekanannya tidak terlalu besar ya, karena di sini langsung keluar karena berdekatan. Nah, bagian sini yang kurang. Yang ini yang kurang, ya, tekanan tinggi, tekanan tinggi. Akhirnya apa? Dia dia tidak bisa keluar gitu, apa tidak bisa masuk ke dalam ruangan. Sama seperti yang ini juga. Dan ini juga sama gitu ya. Oke, selanjutnya ada ventilasi pasif atau stack ventilation. Ventilasi pasif atau stack ventilation ini merupakan strategi pendinginan pasif yang mengambil keuntungan stratifikasi suhu. Nah, ini beberapa contoh variasi stack ventilasi atau konfigurasinya. Beberapa contoh variasi konfigurasi stack ventilation. Ada yang dari sini ya dibuat ventilasi di atasnya, dari sini masuk kemudian ke bawah atau dari bawah kemudian keluar ke atas gini, dari bawah ke atas, atau dibuat konfigurasi seperti ini, ventilasi yang atas cuma satu, anginnya lewat jendela baik di lantai satu, dua, nih lewat jendela. Kemudian ada juga yang bangunan bertingkat seperti ini, tapi di paling atas sendiri ada ventilasi. Nah, ini anginnya masuk lewat jendela, kemudian keluar di sisi seberangnya, masuk tekanan rendah, angin tekanan rendah keluar melalui ventilasi yang bagian atas. Atau dibuat seperti ala skylight gitu, yang bagian atas dia jendelanya, anginnya masuk melalui jendela di samping bangunan, kemudian keluar ke atas. Atau di sini juga seperti, bisa juga seperti ini. Biasanya bangunan-bangunan seperti ini nih ada vegetasinya sih gitu. Ini contoh untuk ventilasi pasif. Ini ada The Logan House yang bagian kiri. Dia apa namanya? Dia menurut teori dia memiliki dia merupakan contoh stack ventilasi yang baik gitu. Setelah dicek lagi menggunakan bubble testing model, di sebelah kanan ini dia menunjukkan bahwa performa dari stak ventilasi ini memberikan konfigurasi alternatif jendela yang baik gitu. Jadi kalau ada ventilasi di atas ini, ketika ada bubble testing gini, dia udara yang ada di di dalam ruangan ini tadi, eh, dia akan keluar ke arah bukaan yang di tempat lain gitu, terutama ke bagian atas. Ternyata seperti itu ya. Yang lainnya bisa tersimpan di sini. Ini adalah tempat penyimpanan udara yang tekanannya sangat rendah gitu. Berikutnya ini ada beberapa lagi contoh stack ventilation. Yang pertama teman-teman mungkin bisa menggunakan apa namanya void ya. Treatmentnya bisa menggunakan void di tengah-tengah bangunan kayak kalau ini ya yang umum dipakai seperti ini. Ini stak ventilasi yang di atas, ini arah cahaya matahari masuk. Dia fungsinya mendatangkan tempat masuknya cahaya matahari ke dalam bangunan, tapi juga sebagai tempat keluarnya udara bertekanan rendah ke atas gitu, keluar bangunan gitu ya. Seperti ini cahaya matahari masuk, kemudian yang ini masuk, keluarnya angin keluar ke arah sini. Tuh. Nah, diagramnya seperti ini ya, teman-teman. Ini kalau di sini sudah ada eh, apa tadi? Wind catcher. Nah, jadi dari jendela ini dia keluar ke arah ventilasi yang di atas ini, itu atau di sebelah sini. Kemudian kalau treatment lainnya lagi bisa menggunakan void. Nah, ini dia kira-kira perspektifnya seperti ini menggunakan void. Jadi angin yang masuk ke dalam bangunan melalui jendela dia keluar ke area terbuka. Pasti angin jalan ke area terbuka eh, untuk mengeluarkan angin yang tekanan rendah ke luar bangunan gitu. Atau untuk menyaring
udara panas tadi, menyaring angin dari udara panas tadi bisa mengakali dengan taman belakang. Jadi di area tamannya ada pohon-pohon. Kemudian jadi angin yang masuk ke dalam bangunan sudah menjadi tekanan tinggi, artinya dingin gitu. Kemudian dia keluar lagi, ada void tadi, hot air flows out through the your inner courtyard. Nah, dia uh, anginnya keluar melalui taman yang di luar seperti ini. Tuh. Kemudian ada kasus lagi ini, gimana dengan kasus yang seperti ini? Nah, pada kasus yang ini adalah kayak joglo ya. Sirkulasi udara tidak mengalir dengan baik karena terasa panas dan jika tidak ditambahkan penghawaan buatan gitu. Pada kasus ini sirkulasi udaranya tidak baik. Kenapa? Karena dia hanya berputar aja di bagian sini. Jadi ketika angin yang masuk dia langsung keluar, nggak ada nggak ada apa namanya, tidak ada perhentian di area sini gitu. Kemudian dicek lagi vegetasi di sekitarnya juga. Nah, lalu bagaimana dengan tinggi plafon yang ideal? Tinggi plafon yang ideal ini maksudnya adalah untuk menangkal hawa panas dari atap. Jadi panas langsung dari atap tidak langsung masuk ke dalam ruangan gitu. Nah, jadi panas yang dari atap sini dia tidak masuk langsung karena ada penghalang-penghalangnya. Kemudian di sini panasnya sudah apa ya, berkurang ke dalam ruangan. Maka itu jadi apa, panas matahari yang masuk ke dalam ruangan dia akan tersimpan di ruangan di antara plafon dan atap. Dia akan tersimpan di sini. Sehingga yang masuk ke dalam ruangan ini sudah panas yang rendah, tekanan apa namanya? Udara yang tekanannya sudah tinggi. Jadi di sini sudah lebih dingin daripada yang di atas ceiling ini. Itu. Kemudian pertimbangan lainnya juga adalah material atap yang tepat. Ada atap tanah liat, ada atap metal, ada atap pasir, atap UPVC, kemudian ada atap keramik, atap beton, dan juga ada atap sirap. Nah, pada pemasangan material atap yang saat ini ya, yang modern ini ada beberapa lapisan. Pada sumber suhu dan hawa panas matahari paling banyak diterima oleh atap bangunan karena dia paling outdoor dan paling atas. Jadi baik suhu serta hawa panas matahari itu paling kena langsung di bagian atap. Oleh karena itu penting untuk menggunakan material atap bangunan yang bisa meredam panas. Bisa juga dengan memasang insulasi panas di bawah atap. Nah, kalau kita lihat di sini ini menggunakan metal deck roof gitu. Kemudian di bawahnya, lapisan di bawahnya itu ada glass wood. Jadi kalau diurutkan, yang pertama pasti ada rangka. Di atas rangka itu menggunakan roof mesh, jadi kawat kasa untuk atap ya. Kemudian di atasnya diberi aluminium foil, lalu ya diberikan aluminium foil tampilannya seperti ini. Kemudian setelah aluminium foil diberi glass wool. Glass wool ini tadi untuk meredam panas. Glass wool dan aluminium foil ini tadi untuk meredam panas supaya tidak masuk ke dalam ruangan semuanya gitu. Baru paling atas menggunakan metal deck. Bubble foil ini juga dipakai sama fungsinya hampir sama dengan aluminium foil gitu. Lalu pemilihan vegetasi juga menjadi pertimbangan. Vegetasi yang dipakai, vegetasi ini terbukti efektif menurunkan suhu panas matahari dan menghasilkan oksigen. Kalau kita tahu ya, tanaman itu kan menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Berbeda dengan manusia dan hewan, dia menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi fungsinya si vegetasi atau tanaman ini tadi sangat efektif untuk memutar si udara yang baik gitu. Pohon-pohon ini efektif menurunkan suhu panas matahari dan menghasilkan oksigen. Pohon peneduh juga bisa difungsikan sebagai pelindung atau buffer dari polusi udara dan peredam bunyi. Beberapa pohon yang sangat baik, misalkan adalah ketapang kencana, kemudian ada likuan yew, ada pohon tanjung, ada pohon palem, dan juga ada pohon mangga. Ini yang pohon-pohon yang baik di area tropis ya terutama gitu. Kemudian ini ada beberapa kasus lagi. Kasus ini kalau kita pelajari lagi ya, di sini ada basement. eh
titik udaranya kira-kira ada di mana, teman-teman? Gitu. Kalau kita lihat di denah ini, di area basement, udaranya masuk melalui pintu utama, kemudian atau lewat melalui pintu belakang gitu. Apa jendela kisi-kisi di belakang ini. Masuk, kemudian udara masuk ke dalam ruangan melalui pintu sini, lewat jendela dan seterusnya. Sementara di eh, lantai satu, di sini ada tangga naik ke atas. Ini pintu utamanya. Udara yang masuk itu tadi ya, karena di sini ada taman. Udara yang masuk melalui ini, melalui taman sini, lewat samping ya, jendela apa tangga void sini. Kemudian dia masuk ke area dapur. Ini toilet. Dari area outdoor ini juga masuk melalui kisi-kisi atau area void ini ya, dia melewati jendela void. Nah, yang bagus di area ini udara dari area outdoornya ya, dari area outdoor ini masuk lewat jendela, kemudian langsung keluar ada pergantian karena di sekelilingnya masih ada vegetasi gitu. Begitu pula di lantai dua karena bukannya sangat baik sih di sini. Ini tampilannya yang tadi kita lihat di area, nah ini area rumah makan, kitchen set itu. Kalau yang ini, oh ini bedroom ya, oh tempat kerja itu. Nah, dia masuk ke bagian ini, yang ini kolam ya, yang sebelah sini ini kolam. Kemudian udara masuk ke bangunan melalui bukaan-bukaan pintu yang besar-besar ini, dia keluar di seberangnya. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, pada area parkir, garasi di bagian garasi, pintunya tidak pintu masif, tapi pintu yang kisi-kisi seperti ini supaya sirkulasi udara tetap masuk ke dalam bangunan gitu. Ada studi kasus, ada kasus lagi. Ini merupakan denah apartemen kelas K, ya. Ada kasus bahwa pada apartemen ini meskipun ada bukaan tapi tetap kenapa tetap terasa panas gitu. Kemudian setelah dianalisis, dicek lagi, ternyata yang bikin terasa panas adalah apa namanya, penggunaan warna di dalam eh, bangunan, apa di dalam apartemennya gitu. Nah, kalau di sini kita lihat ya, cek lagi. Udara masuk melalui jendela di balkon maupun di area tempat tidur, tapi tidak ada perputaran lagi gitu di dalamnya. Begitu pula di sini. Kemudian ada udara yang melalui apa namanya, pintu utama di sini di apartemen ini, dia sangat kecil. Kemudian udaranya berputar di area sini, kemudian masuk kamar mandi, kemudian masuk ke kamar di sini. Ini juga sangat kecil yang masuk di sebelah sini. Nah, kekurangannya di area pintu sini, udara yang masuk itu dari jendela langsung ke pintu sini, atau dari pintu langsung ke jendela ini. Jadi yang di area sini ini tidak seberapa dingin, tidak seberapa sejuk, eh, masih panas ya, masih kurang udaranya. Kalau yang ini karena jendelanya banyak, bukannya banyak, di sini masih menerima meskipun kecil gitu, meskipun kecil. Nah, ini tampilannya setelah diamati lagi, kenapa masih kerasa panas? Ini dicek lagi, ternyata adalah ada beberapa pergantian pada furniture. Itu pada area kitchen dan dining room, tempat makan, dibuat dispenser masuk ke dalam masuk dan tidak merubah saluran existing, kemudian menggunakan HPL yang warnanya putih, ada mirror backsplash biar kesannya lebih luas, kemudian ada wall lamp ya, lampu dinding, ada hanging lamp juga. Kemudian ini sudah ada sofanya dan HPL yang digunakan pada area makan ini tadi menggunakan warna yang terang. Pada kredenza apa pada ruang TV juga HPL-nya menggunakan warna-warna yang soft atau warna yang terang. Begitu pula di bagian kamar yang awalnya masih kelihatan kok panas gitu, ternyata ada pengaruh dari penggunaan warna pada penggunaan warna dan finishing pada ruangannya gitu. Baik,
Sekian dulu untuk materi penghawaan alami. Selanjutnya kita akan membahas lagi tentang akustik dan pencahayaan ya di video-video yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.